Secara umum, mayoritas pasien jantung boleh berpuasa. Hanya sebagian kecil yang disarankan untuk tidak berpuasa, yaitu misalnya yang pertama kelompok yang kalau dia berpuasa akan memperparah penyakitnya ya. Contohnya apa? Pasien yang sedang dirawat ya, sedang di ICU misalnya ya. Atau pasien yang sedang mengalami hipoglikemi atau sering hipoglikemi. Nah, ini harus lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua, pada kondisi sedang safar. Nah, ini kan boleh ada keringanan tentunya secara agama kita. Kemudian pada kasus yang pasiennya sudah sangat tua, itu pun mungkin balik kepada personal ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada pasien jantung yang hamil. Ini contoh-contoh yang artinya berpuasa itu mungkin disarankan untuk tidak dilakukan pada kasus seperti itu. Atau ada, bisa jadi mungkin ada contoh-contoh yang lain. Secara prinsipnya, obat-obatan yang diminum itu harus diteruskan selama puasa. Cuma kan problemnya, selama puasa kan nggak makan siang. Jadi mungkin perlu penyesuaian kalau seandainya terdapat obat yang harus diminum pada siang hari. Sekarang sebagian besar obat-obat jantung sudah semakin bagus karena sudah dosisnya semakin bisa single pill per day ya. Tapi kalau ada misalnya obat-obat jantung seperti misalnya obat darah tinggi yang captopril misalnya yang 3 kali sehari, mungkin bisa di switch ke dosis 2 kali dengan sedikit mungkin membesarkan dosis, atau diganti dengan golongan yang sejenis yang cukup sekali sehari. Tapi juga yang harus diingatkan adalah obat-obat jantung kan banyak macamnya ya, seperti pengencer darah. Nah, itu jangan sampai lupa ya, terutama pasien-pasien yang sudah pasang ring, pas obat yang antikoagulan juga, obat darah tinggi juga ya, nggak boleh ada yang tidak diminum. Obat kolesterol, obat pengatur jantung, nah, ini harus rutin ya. Yang harus hati-hati adalah obat-obat yang sifatnya untuk kencing. Kalau misalnya sudah tidak sesak atau cepat capeknya sudah sangat berkurang, maka obat-obat untuk kencing mungkin harus lebih berhati-hati, karena pada saat berpuasa cenderung orang untuk tidak begitu banyak minum. Kalau minum, kita akan sarankan jadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pasien dengan gagal jantung, itu kita sarankan untuk membatasi minumnya 1,5 sampai 1,5 liter per hari ya. Sedangkan untuk pasien golongan yang lainnya bisa sampai 2 liter sehari. Untuk makannya ya, kita sarankan jangan sampai lupa makan sahur ya, karena kadang-kadang kalau nggak difokuskan ya, seolah-olah cukup dengan hanya berbuka. Jadi makan sahur sangat penting, dan kita menyarankan untuk pasien jantung untuk tetap makan sahur. Yang kedua, jangan berlebihan ya. Hindari yang terlalu manis, terlalu berlemak yang asin. Kemudian ya, perbanyak buah dan sayuran yang segar. Olahraga tetap bermanfaat untuk menjaga kebugaran, untuk memperkuat imunitas ya. Cuma pada saat puasa disarankan waktunya untuk mengalihkan. Kalau biasanya emang lebih enak, lebih nyaman di pagi hari, mungkin disarankan olahraganya adalah di sore hari. Secara frekuensi tetap kita akan menyarankan minimal 5 kali seminggu. Secara durasi tetap kita sarankan minimal 30 sampai 60 menit per kali sesinya ya. Cuma secara intensitas kita tidak menyarankan yang berat, jadi cukup dengan intensitas yang ringan, sedang, artinya tidak sangat melelahkan ya, tidak boleh terlalu melelahkan ya. Terus cara melakukannya gimana? Melakukannya cukup dengan jalan-jalan, gerak-gerak ringan badan, peregangan, stretching di dalam rumah atau seputar rumah, atau sepeda statis ya, atau sepeda di sore hari ya, itu bisa disarankan. Sebenarnya ini juga berlaku pada saat yang lain. Kalau saat puasa
pada saat tidak puasa, maka yang harus diingat adalah kalau ada pasien yang dengan nyeri dada, kalau muncul nyeri dada lebih dari 20 menit, harus ke rumah sakit. Atau nyeri dadanya kok semakin sering munculnya, nah itu harus ya, ke rumah sakit, baik ke poli ataupun ke UGD kalau malam misalnya. Atau ada seseorang yang baru pertama kali, udah lama nggak nyeri dada, terus muncul lagi nyeri dada seperti yang dulu, nah ini juga harus dicek kembali. Kemudian bila dirasakan rasa capeknya kok gampang muncul, ya. Kemudian kalau ada keluhan, kalau tidur berbaring cepat muncul rasa sesak, nah itu juga harus segera dicek ke emergency. Kemudian selanjutnya adalah bengkak di kaki yang semakin bertambah. Ya, juga rasa berdebar yang mengganggu, ya. Termasuk juga keluhan lainnya adalah rasa lemas yang muncul mendadak, ya. Itu harus dicek supaya untuk memastikan tidak ada bahaya lanjutannya. Supaya kuat menghadapi puasa, ya, karena pasien jantung memang ada masalah jantung lemah, jadi harus cukup nutrisi, jadi makan yang sehat dan bergizi. Istirahatnya harus cukup, ya. Walaupun mungkin ya qiyamul lail dan sebagainya yang ibadahnya banyak, tapi istirahatnya harus cukup. Usahakan jangan sampai lupa makan sahur, ya, minum air, ya, usahakan mungkin sebaiknya air yang hangat, ya, hindari yang air yang dingin. Sebenarnya semua kita berisiko ya terkena COVID, ya, bagi yang terpapar dengan pasien-pasien yang sudah konfirmasi. Tapi khusus pasien jantung, memang kebanyakan yang rutin berobat ke pembuluh jantung banyak yang usianya sudah tua. Ya. Kemudian dengan usia yang sudah tua, ini imunitasnya pasti akan lebih lemah dibandingkan dengan yang usia lebih muda. Kemudian berikutnya adalah ternyata dari data kejadian COVID-19 ini, mortalitas yang tinggi atau tingkat kematian yang tinggi adalah pada kelompok usia yang 60 tahun ke atas, itu lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain. Kemudian di antara kelompok tersebut ternyata yang ada penyakit-penyakit kronis termasuk penyakit jantung itu mortalitasnya lebih tinggi daripada kelompok yang lainnya. Makanya untuk pasien jantung, ya, harus sangat berhati-hati. Tentunya sebagai muslim kita harus ingat bahwa tidak ada yang terjadi sesuatu apapun di muka bumi ini tanpa ada izin Allah. Jadi yang pertama saya akan pesankan, usahakan ya semakin dekatkan diri kita pada Allah, karena Allah yang Maha melindungi dan menyembuhkan. Yang kedua, stay home, tinggallah di rumah selama wabah ini sesedikit mungkin, ya, kalau harus keluar rumah. Kemudian yang ketiga, gunakan masker ketika Anda harus keluar rumah atau harus ada ketemu 1-2 orang yang lainnya. Kemudian yang keempat, seringlah cuci tangan, ya. Walaupun kita sudah sering wudhu, tapi juga sempatkan, ya, baik saat mandi ataupun pas saat ada mungkin membersihkan pekarangan atau yang seputar rumah, maka jangan lupa cuci tangan pakai sabun selama 20-40 detik. Kemudian yang kelima, jaga jarak, hindari keramaian, ya, jangan ke tempat yang, jadi kalau ada pertemuan-pertemuan keluarga, usahakan jangan ikuti ataupun disarankan supaya ditunda ada pertemuan-pertemuan yang ramai-ramai. Kemudian yang keenam, usahakan obat jantung jangan sampai terlewatkan, ya. Dan alhamdulillah selama wabah COVID ini pemerintah Aceh bersama dengan Rumah Sakit Zainul Abidin sudah memberikan suatu fasilitas di mana pasien-pasien yang tidak ada keluhan jantungnya dapat mengambil obat rutin diwakilkan kepada keluarganya. Kita akan bantu supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit untuk kemungkinan terpapar dengan sumber penularan yang lain. Kemudian tentunya konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, ya. Jangan lupa olahraga, ya, yang secara teratur di rumah, ya. Tidak perlu harus keluar rumah, ya. Mungkin sekarang bisa pakai dari televisi, dari internet, ya, silakan ikuti instruktur yang secara elektronik, ya. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh terlalu stres. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Saya tutup dengan salam edukasi.